Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita sama-sama ucapkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala fasilitas kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala, kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara segenap tenaga pikiran kita hubungkan bahwa itu adalah sebagai ajang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam atas mulia-mulia Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita semua insyaallah menjadi orang-orang yang tergolong takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih pada saat ini, yaitu pada bulan Ramadan ini, kita sudah masuk fase kedua, yaitu 10 tengah, yaitu fase maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita terus berusaha untuk meraih maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saatnya nanti kita berpredikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan yang dimau sebagai pengaruh puasa kita adalah menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata tattaqun, hadirin rahimakumullah, itu dalam bentuk kata kerja mudhari', yaitu yang menunjukkan sedang atau akan. Kalaupun saat ini mungkin kita tidak sedang takwa, mungkin pada saatnya nanti juga kita akan menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tiket terbaik untuk kita mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kita di dunia ini adalah musafir. Kita bukan di sini. Kita dalam perjalanan yang sesungguhnya, yaitu kita bukan penduduk bumi sejatinya, yaitu kita dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu awalnya seperti itu, bahwa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Adam dan Siti Hawa itu berasal dari surga. Dan kita di sini musafir dalam perjalanan menuju titik akhir, yaitu kembali ke tempat semula, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kemudian kita dikirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pengemban amanah agar kita kembali dengan baik ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah darus safar, yaitu tempat musafir. Kita dalam perjalanan saja. Kita dalam perjalanan, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini adalah persinggahan sementara, transit persinggahan. Ya, dunia ini adalah persinggahan sementara, atau bahasa ilmiahnya adalah transit. Kita adalah transit, jadi ini adalah jalan lalu saja. Tetapi anehnya orang banyak itu singgah di tempat sementara ini, dia beranggap bahwa dia akan lama di sini. Padahal di sini adalah tempat masalah. Karena dunia ini adalah tempat masalah. Karena di sini adalah tempat sementara, seharusnya kita tidak terlalu mengumbar hawa nafsu, mengumbar kemauan sendiri untuk hanya kesenangan sementara. Padahal itu
Surga itu adalah tempat yang paling akhir, paling ujung, paling wal akhiratu khairu wa atqa. Baik dan akan abadi. Baik anak-anak, baik hadirin rahimakumullah. Ya, itu saya dari awal sudah ngaku bahwa kita lemah. Kalau sudah di pertengahan apalagi di akhir itu sudah agak error ya. Yang kita mau adalah ibadah yang lebih nyaman, kemudian tidak ada masalah, tidak ada kegiatan. Ya, kegiatannya hanya puasa saja. Baik, karena puasa ini adalah disebut bulan Al-Quran, karena itu saya membawa tafsir ini ya, tafsir Mirahul Ladin, jadi tafsir Imam An-Nawawi. Kita akan berbicara tentang atau membuka tafsir tentang surah Al-Mulk. Bapak Ibu, surah Al-Mulk ini dinamakan juga Al-Waqiyah, Al-Munjiyah li'annaha, karena surat Al-Mulk ini adalah menjaga kita dan akan mensukseskan kita, meluluskan kita dari, menjaga kita dari azabul qabr, dari azab kubur. Karena itu Bapak Ibu, kalau boleh ini diistiqomahkan dalam ibadahnya supaya nanti azab kubur menjadi bebas. Karena mau tidak mau kita saat ini sedang dalam fase kedua. Fase awal adalah ketika kita di alam rahim, kemudian di dunia, dan pada saatnya nanti kita akan berada di alam barzakh. Dan alam barzakh ini tentu adalah awal daripada alam akhirat. Dan itu sangat dahsyat. Tidak seenak waktu kita di dalam janin, di dalam perut ibu, yang terima tinggal makan dari asupan bini dari ibu, kemudian turun ke dunia tambah masalah, kita berbagai macam soal masalah ada, kemudian mungkin jangan sampai nanti setelah kita dalam makbarah itu juga masalahnya lebih besar, yaitu antara amal baik dan buruk itu lebih banyak amal buruk. Nah, salah satu pembela daripada surah Al-Mulk ini adalah supaya kita bebas dari siksa kubur itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ai tanzahul ladzi bi qudratihi sa'iril kainat an yakuna jisman aw fi makanin aw ghairi dzalika min sifatil hawadis. Yaitu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya adalah kekuasaan dari semua, dari kemungkinan semua, dari badan atau tempat atau sifat yang berlaku dahulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Suci. Dari Dialah segala kekuasaan itu berada. Kita hanya menjadi makhluk, mayasiyatnya kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya ada di Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pelaku-pelaku dari makhluk yang diperintahkan sejatinya dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir minal asya. Dan Dia kuasa atas segala sesuatu. Ya tasarrafu bihi hasbu ma taqdihi musi'atahu bi'izin yu'azzibu man yasha wa yuzillu man yasha wa yuhyi wa yumit wa yughni wa yufarriqu wa yu'ta wa yumna. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Dia bisa memuliakan siapa saja, dan dia bisa menghinakan siapa saja, dan Dia bisa mematikan dan menghidupkan, dan mengampuni dan memberikan yang baik dan mencegah juga yang buruk. Hadirin rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu segalanya kuasa. Jadi bisa jadi mungkin Bapak Ibu saat ini kita menjadi orang yang lama, pada saat nanti mungkin bisa menjadi orang yang
kuat, atau saat ini kita menjadi orang yang kuat, pada saatnya nanti juga ingin mungkin bisa menjadi lemah. Artinya Bapak Ibu, segala sesuatu itu kemungkinan ada bagi makhluk. Kemungkinan ada bagi makhluk. Karena itu jika saat ini mungkin kuat secara ekonomi, kuat secara fisik, ya tidak boleh terlalu bangga. Karena Allah bisa saja kapan saja dia bisa mencabut itu. Demikian juga kalau kita saat ini mungkin lemah secara ekonomi, secara fisik, itu jangan berkecil hati. Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita menjadi kuat, baik itu kuat fisik atau kuat dari sisi jasmani atau rohani, atau bahkan mungkin kuat secara duniawi, sehingga kita sepatutnya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengelola segala sesuatu. Kita dikelola oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada jalan kita untuk tidak mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, dia yang menciptakan hidup dan mati. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Kita sudah fase yang kedua saat ini, bahwa kita dalam dunia ini masa hidup kita. Jadi innamat dunya la'ibun wa lahun. Sesungguhnya dunia ini tempat lalai, tempat susah, tempat ada masalah. Anehnya memang Bapak Ibu, justru kita merasa sangat nyaman di dunia ini, sangat nyaman, sehingga lupa kita akan kembali pada saatnya nanti ke akhirat, yaitu awal dari akhirat itu adalah barzakh itu. Bagaimana kita merasa aman Bapak Ibu? Seharusnya memang apapun kondisi kita di dunia ini, bahwa kita yakin bahwa cepat atau lambat kita akan berpindah dari sini. Kita akan berpindah alam, yaitu di dalam makbarah, di dalam kubur, yang sejatinya itu adalah suatu proses untuk kita masuk ke dunia berikutnya, masuk ke alam berikutnya, yaitu akhirat nanti. Sehingga betul-betul kita menjaga diri kita saat ini, karena Allah, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhyi wa yumit, ma khalaqal mauta wal hayata, dia menciptakan maut dan hayat, kehidupan dan mati. Mati ditentukan oleh Allah, hidup juga ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Padahal ini dunia ini adalah, kita sudah tahu bahwa maut itu adalah sebagai ujian, dunia sebagai ujian. Lalu kita sangat merasa bahwa justru dalam ujian itu kita tidak ada persiapan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang paling cerdas? Yang paling cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat mati, kemudian banyak persiapannya dalam menempuh kematian itu. Persiapannya banyak, sehingga benar-benar manusia ini sebagai ujian kita, dunia ini sebagai ujian kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian di dalam dunia ini memberikan kita fasilitas, semua kebutuhan yang ada itu tidak ada lain adalah semata-mata kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Bapak Ibu, seringkali kita tidak merasa seperti itu. Seolah-olah kalau kita sudah baik dalam sisi ekonomi, baik dalam segala hal, seolah-olah itu adalah akibat dari ibadah kita. Padahal itu belum tentu. Belum tentu, siapa tahu itu adalah sebagai istidraknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal itu semua tidak lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasa atas diri kita.
kuasa atas orang yang ibadah diberikan kebaikan, atau orang yang rajin ibadah tidak diberikan kebaikan, atau yang rajin sholat kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketidakbaikan. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak perlu heran kenapa kemudian orang yang tidak rajin ibadah justru dia lebih kelihatan hidupnya lebih mewah, lebih enak. Kenapa orang yang tidak sholat, tidak beriman, bahkan kafir itu lebih mewah dalam kehidupannya di dunia ini dibandingkan dengan orang ibadah? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memang seperti itu, bahwa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak terbatas. Dan semua itu bagi kita orang beriman itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kita diberikan kebaikan, apalagi kita diberikan yang tidak menyenangkan. Semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebagai apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang baik akan amalnya? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala fasilitas itu, akankah kita masih ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau merasa bangga kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Karenanya Bapak Ibu, semua fasilitas itu hendaknya kita buat sebagai ajang syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita jadikan sebagai fasilitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang kita miliki, sehingga kita mempunyai apapun itu, baik itu harta, kesehatan, masa muda, masih hidup, kita semua itu seharusnya kembali kepada bagaimana kita mensyukuri itu dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kita Bapak Ibu, saat ini kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lebih-lebih dalam bulan Ramadan, bahwa saatnya kita di mana kita membuktikan diri bahwa kita adalah selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyukum ahsanu amala, ay akhlasa, atau ahsanu amala itu ditafsirkan dengan ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling ikhlas ibadah. Ahsanu amala, ay yang paling ikhlas akan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan innaha lakabiratun illa alal khasiin, ay mukhlisin, yaitu yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu mana bukti ikhlas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bapak Ibu, antara lain adalah menunggu waktu-waktu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ada waktu untuk sholat kemudian kita merasa senang, itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Merasa senang bahwa saatnya untuk berkomunikasi, bertemu, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ibadah. Maka itu adalah gambaran salah satu ikhlas kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah. Dan mungkin itu belum sempurna bagi kita, tetapi kalau kita terus berusaha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ibadah dengan cara ikhlas, terutama sekali ibadah 5 waktu, sholatnya menjadi pokok awal dari semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yunzaru fihi yaumil qiyamah as-shalah, fa in wujidat tammatan qubilat minhu wasairu amali, fa in wujidat naqisatan ruddat minhu wasairu amali. Yang paling pertama dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibadah-ibadah manusia nanti yaitu as-shalah. Ibadah salat 5 waktu sehari semalam.
bukan haji, bukan sedekah, bukan amal-amal yang lain, tetapi sunat. Kenapa seperti itu? Fa in wujidatna tamatan kubilat min wasairu amali. Apabila salat itu sudah didapati baik, sempurna, kubilat min wasairu amali, maka diterima semua amal kita. Puasa kita diterima, zakat kita diterima, haji kita diterima. Maka menjadi perhatian besar adalah terutama sholat 5 waktu. Jangan lupa itu, bahwa itu adalah barometer, tolak ukur, pilot project, itu menjadi master dari semua ibadah yang kita lakukan. Makanya kita harus hati-hati dalam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, karena itu adalah sebagai pilot project, master dari ibadah-ibadah yang fa in kubilat naqisatan ruddat min wasairu amali. Apabila didapati sholat itu kita itu jelek, maka ditolak semua amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholat ini adalah satu-satunya yang menjamin kita untuk tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa huwal azizul ghafur, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia, Al-Ghafur juga Maha Pengampun. Bapak Ibu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita tahu itu adalah aktif semua. Aktif semua. Ghafur, pengampun Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun kita mau minta ampun, Allah Subhanahu wa taala mendengarnya, memperhatikannya, bahkan mengabulkannya. Beda dengan kita, Bapak Ibu. Kalau kita pemurah, pengampun, pemaaf itu ya datang-datangan kadang-kadang, tidak on selamanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala semua sifatnya itu adalah aktif, tidak pernah tidak aktif. Sehingga kapanpun kita mau minta ampun, kapanpun kita mau berdoa, kapanpun kita mau ibadah, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan itu. Sehingga kita sebetulnya saat ini tidak ada jalan, tertutup akses untuk masuk neraka. Jadi selalu terbuka untuk masuk surga. Karena segala fasilitas yang ada memungkinkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang Ghafur itu, maka kesempatan itu kita tidak sia-siakan. Apalagi sekarang saat ini adalah fase pertengahan 10 dari bulan Ramadan, yaitu maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari dengan segala kesungguhan hati untuk kita selalu terus memohon, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan cara-cara yang kemungkinan besar untuk cepat diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lain dengan cara apa, Bapak Ibu? Yaitu wasta'inu bis sabri wassalah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar, kemudian dengan ibadah salat terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemungkinan besar paling cepat untuk kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu permohonan itu dibawa kepada ibadah, yaitu dengan cara mendekat takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ghafur, Rahman, Rahim kepada seorang hamba, kepada Khalik, kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala juga dengan sangat senang, gembira menerima daripada permohonan hamba-hambanya yang melalui ibadah yang dia lakukan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaq. Bapak Ibu, mungkin ini dulu ya, angkaan kelelah kita. Ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, keafiatan, keberkahan, sehingga kita mendapat
predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah yang kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.